Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chen Qing menahan diri. Dia tidak ingin bertarung dalam kondisi yang paling mengerikan, karena luka-lukanya dari gerombolan serangga benar-benar tidak ringan. Shi Hao juga tidak menyerang. Dia bisa merasakan bahwa ada bakat luar biasa yang menonton secara rahasia. Pewaris istana abadi meraung dari kejauhan. Dia tidak ingin membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Chen Qing tidak mau, tapi dia masih mundur. Qin Hao dan Yu Chen juga menghilang. Mereka tidak ingin melawan Shi Hao sampai mati atas Raja Serangga, karena masih ada keberuntungan alami yang lebih besar di depan. Orang-orang yang merindukan ini secara rahasia semua menggigil dalam hati. Mereka diam-diam menyelinap pergi. Mereka tahu bahwa makhluk tertinggi muda lainnya telah muncul di alam rahasia yang bisa bertarung melawan beberapa ahli hebat pada saat yang sama. Shi Hao mengungkapkan senyum dingin dari sudut bibirnya. Dengan sekejap, dia menghilang ke kejauhan. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sekarang, membuat tubuhnya mencapai tingkat yang lebih sempurna. Apakah kakek datang? Sementara itu, ia melalui ini dalam hati. Jika pemuda spesial itu adalah Dewa Iblis Agung, maka dia pasti akan mengejar Qin Hao dan datang ke sini. Sementara itu, yang paling perlu dia lakukan saat ini adalah meningkatkan kekuatannya dan menunggu orang itu muncul. Dia kemudian bisa memastikan apakah orang itu benar-benar kakek 15. Hong! Petir menyambar di udara. Cahaya yang dibawa oleh kepalan tangan menerangi langit. Anak petir sedang menyerang, bertempur hebat melawan seseorang. Sulit bagi wilayah ini untuk tenang. Pertempuran itu luar biasa intens. Apa yang sebenarnya terjadi? Shi Hao bingung. Hanya 1 jam kemudian dia bertemu dengan beberapa pembudidaya yang alam kultivasinya tidak terlalu tinggi. Setelah bertanya kepada mereka, dia secara bertahap mengerti bahwa tempat ini mungkin memiliki kaisar serangga. Mungkin itu juga bisa disebut Raja 10.000 serangga. Di area ribuan li ini, ada banyak ras serangga yang tersebar. Mereka semua dari ras yang berbeda, dan mereka semua memiliki raja. Seseorang menemukannya di dalam gua kuno. Ini adalah domain bagian ditinggalkan oleh Origin Sky Supreme Being untuk membangkitkan Raja 10.000 bak. Setelah bertahun-tahun berlalu, semua jenis raja serangga dari ras yang berbeda bertarung, saling melahap untuk akhirnya mengembangkan Kaisar Serangga. Beberapa orang menemukan beberapa sisa bak ilahi. Yang mengejutkan adalah bahwa mereka bukan milik ras manapun. Sebaliknya, mereka melahap satu sama lain dan berevolusi ke puncak, mencapai tingkat yang menakutkan. Semua orang menduga bahwa kehidupan di sini sedang berubah. Serangga aneh yang berevolusi mungkin bukan raja dari 10.000 serangga, tetapi mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari itu. Ini mengejutkan beberapa talenta luar biasa, membuat mereka datang untuk mencarinya. Mereka ingin menemukan sarang serangga dan mendapatkan Raja 10.000 kepompong untuk membesarkannya sendiri. Ada kepompong serangga Raja 10.000 serangga. Shi Hao tercengang. Benar. Seseorang memang menemukannya, dan itulah sebabnya semua makhluk muda tertinggi ini memperebutkannya, kata seorang kultivator. Dia menunjuk ke kejauhan. Ada 5 gunung ilahi di tengah wilayah itu, dan itu diliputi dengan 5 cahaya abadi berwarna. Di wilayah itu, ada jejak Raja 10.000 serangga. Ada sarang yang menakutkan, serta beberapa kepompong yang tertinggal setelah kelahiran kembali dan evolusi. Apa gunanya Raja 10.000 serangga? Shi Hao bingung. Apakah itu layak untuk diperjuangkan? Ada terlalu banyak kegunaan. Setelah dipastikan menjadi Raja 10.000 serangga,
itu berarti ia memiliki spiritualitas yang luar biasa. Layak disebut harta yang tak ternilai. Seseorang menghela nafas dan berkata, berdasarkan apa yang mereka katakan, Raja 10.000 Serangga tidak hanya memiliki kemampuan bertarung yang mengejutkan, membuatnya mampu melawan talenta luar biasa, ia dapat tumbuh bersama dengan makhluk muda tertinggi dan menjadi ajudan mereka yang paling kuat. Selain itu, Raja 10.000 Serangga memiliki spiritualitas yang menakjubkan. Itu sensitif terhadap logam dan dapat menemukan biji ilahi bawah tanah dan mengekstraksi emas kosong atau bahan abadi lainnya. Itu juga bisa membantu dalam penyempurnaan senjata. Masih ada yang lain. Raja 10.000 Serangga peka terhadap dao dunia dan hukum alam, mampu menangkap semua jenis jejak simbol dan mencari gua pendahulu dalam kata ini. Menemukan jejak makhluk tertinggi seperti Origin Sky Secret Realm juga bukan hal yang mustahil. Orang-orang ini berbicara tentang berbagai hal tentang Kaisar Serangga, membuat Shi Hao tertegun dan sangat terkejut. Nilai Raja 10.000 Serangga terlalu besar, bahkan layak membuat talenta luar biasa bertarung sampai mati untuk mendapatkannya. Jika itu adalah dunia luar, para raksasa itu pasti akan mengambil tindakan. Dia tergerak ke dalam. Dia segera memikirkan Kaisar Kupu-Kupu. Itu hanya muncul sekali di era kuno dan biasanya tidak pernah muncul di dunia. Mungkinkah Raja 10.000 Serangga? Shi Hao yakin bahwa Kaisar Kupu-Kupu, untuk sebagian besar ras serangga, adalah jenis kekuatan yang tak terlukiskan. Itu bisa memerintah dan memerintah ras seperti seorang kaisar. Oleh karena itu, setelah memahami jenis keberuntungan alami apa yang ada di dalam tempat ini, dia tidak terburu-buru untuk memperebutkannya. Dia sudah memiliki Kaisar Kupu-Kupu, dan dia tidak berpikir itu lebih rendah dari Raja 10.000 Serangga. Aku akan berkultivasi dulu dan mencapai kesempurnaan. Shi Hao terbang ke kejauhan, tidak berhenti di tempat ini. Saat ini, ada bakat luar biasa yang bersaing satu sama lain dan makhluk dengan api ilahi mereka menyala. Itu sangat berbahaya dan tidak cocok untuk diisolasi. Sepanjang jalan, dia melihat banyak gerombolan serangga dan terus mengambil tindakan, menangkap beberapa spesies yang sangat langka. Scarlet Sky Lipan, kodok biru berkaki 8, kalajengking emas, mata Shi Hao bersinar. Ini semua adalah serangga menakjubkan yang bisa ditemukan tetapi tidak diminta. Banyak dari mereka hampir punah di dunia luar, tetapi dia menemukan gerombolan mereka di sini. Itu adalah obat yang sangat berharga yang dianugerahkan kepadanya oleh surga. Sementara itu, dia sangat terkejut bahwa tempat tinggal makhluk-makhluk ini juga memiliki bahan-bahan berharga. Gua kuno memiliki biji langka yang diperlukan untuk pemurnian obat, misalnya, tanah naga bersayap dan batu kalajengking emas. Ini terlalu hebat. Shi Hao sangat gembira. Dengan ini, dia tidak perlu menggunakan pemain pengganti. Dia sudah mendapatkan semua hal langka yang dia butuhkan. Dia mengaktifkan petir, berubah menjadi seberkas petir manusia dan menghilang ke kejauhan. Segera setelah itu, tidak ada jejak yang tersisa darinya. Setelah Shi Hao pergi, Cilingkong dari Istana Iblis Api dan ahli lain yang menyalakan api ilahinya dari klan yang sama bergegas ke sini. Mereka melepaskan napas lega. Pohon hantu darah iblis itu mengejar mereka sepanjang waktu. Hanya mereka berdua yang tersisa sekarang. Dua lainnya telah kehilangan nyawa mereka. Monster kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku pasti akan menemukanmu dan membunuhmu. Kedua orang ini sangat membenci Shi Hao. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Serangga muncul, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dan tetap tinggal di sini. Di desa Vermilion, selain mengisi kembali hukum alamnya, ia juga menyelesaikan rekonstruksi alam transformasi darah. Kali ini, dia akan merekonstruksi jalur surgawinya. Ini sebenarnya adalah ranah kultivasi yang paling penting baginya. Dia bisa mengabaikan transformasi spiritual,
pengukiran, pengaturan formasi dan tidak merekonstruksinya. Ini adalah satu-satunya alam kultivasi yang harus dia tangani dengan hati-hati, karena dia bisa merasakan bahwa alam rahasia ini terlalu berbeda. Di masa lalu, dia membuka 10 lorong surgawi, mengguncang seluruh wilayah gurun. Inilah yang memungkinkan kekuatan bertarungnya mendominasi rekan-rekannya. Itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Setelah dia dihidupkan kembali, dia selalu mempelajari diagram 10.000 roh, menggunakannya untuk memahami catatan primordial sejati. Dia memperoleh banyak manfaat dari ini. Dia ingin menggunakan ini untuk merekonstruksi lorong-lorong surgawi. Dia berharap untuk terobosan lain, membuka jalan yang berbeda. Di dalam perut gunung, Shi Hao membukanya dan memotongnya dari dunia luar. Kuali ungu berkilau yang terbuat dari tulang bersinar. Mata air spiritual di dalamnya sudah mendidih. Kuali ini berasal dari istana iblis api dan dilengkapi dengan lebih dari 100 batang obat spiritual. Itu adalah kuali obat tingkat dewa dan cukup baik untuk memperbaiki dirinya sendiri dan obat-obatan yang berharga. Saya bisa melupakan alam kultivasi lainnya dan tidak merekonstruksinya, tetapi alam lintasan surgawi harus direnovasi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia duduk di depan kuali obat dan dengan hati-hati melindunginya. Segera setelah itu, dia menempatkan batang obat yang berharga di dalam satu demi satu. Kuali mulai mengalir dengan warna-warna cemerlang. Ginseng emas penting untuk memperkaya darah. Itu bisa memungkinkan darah yang berharga berevolusi. Meskipun dia tidak kekurangan obat-obatan spiritual dan memiliki setiap jenis yang dia butuhkan, Shi Hao masih ingin mengeluarkan sebatang obat suci. Dia mematahkan sepotong dan meletakkannya di dalam kuali obat. Ginseng emas panjangnya 1 kaki. Dia mematahkan sepotong. Cairan emas mengalir keluar, dan aroma yang kuat tercium di udara. Itu memberinya perasaan sayap yang tumbuh dan naik. Ini adalah pembuatan obat-obatan yang cukup boros. Dia menggunakan obat suci sejati, harta karun yang disegel di dalam tungku pil yang dia ambil dari sungai surga makam abadi sebelumnya. Cairan emas mengalir masuk, membuat cairan obat di dalam kuali bahkan berubah menjadi emas. Itu berkilau dan cemerlang, kaya dengan aroma. Kemudian, Shi Hao menempatkan teratai giok hitam, anggrek merah, rumput emas, dan semua jenis obat-obatan berharga di dalamnya, membuat seluruh kuali lebih gemerlap. Itu mengalir dengan warna-warna cerah, dan aroma obat menyerang lubang hidung. Lebih dari 100 obat spiritual ditempatkan di dalam, dimurnikan dalam kuali yang sama. Itu sangat mengejutkan. Resep pil Stone Clan benar-benar misterius, tetapi juga sangat mewah. Itu masih hanya resep dari alam bagian surgawi, namun membutuhkan begitu banyak batang obat-obatan spiritual. Tentu saja, untuk memastikan khasiat obatnya cukup besar, dia menambahkan sedikit lagi. Pada akhirnya, Shi Hao melepas pakaiannya dan memasuki kuali untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ini adalah adegan yang mengejutkan. Dia duduk di dalam cairan cemerlang. Tangkai demi batang obat berharga melayang di sekelilingnya. Pohon anggur daun anjing berwarna hitam, rumput bintang berkilau, ginseng emas kuning seluruhnya, bunga spiritual api li yang melonjak dengan api. Itu terlalu boros dan sangat mengejutkan. Bahkan jika warisan abadi itu melihat ini, mereka tidak akan bisa berkata-kata. Bahkan sekte besar hanya akan dapat melakukan ini untuk beberapa pewaris. Shi Hao duduk di kuali sambil diam-diam membaca catatan primordial sejati. Semua teks tulang muncul di benaknya, memberinya wawasan yang luar biasa. Karena dia memperoleh diagram 10.000 roh dan membandingkan peta sejati ini dengan teks tulang, dia memahami arti sebenarnya. Di dalam kuali obat, selain berbagai jenis obat-obatan berharga, ada beberapa biji dan serangga obat, misalnya kelabang merah, terenggiling perak seukuran telapak tangan,
kalajengking emas seluruhnya, semua jenis serangga menakjubkan mengambang ke atas dan ke bawah. Tentu saja, hal yang paling berharga masih merupakan serangga ilahi. Itu sepenuhnya putih perak, dan di permukaannya ada diagram kilin. Itu memiliki efek obat yang mengejutkan dunia. Itu adalah Raja Serangga Black Scarlet Bug Race. Cairan kuali obat mendidih. Kabut warna-warni melonjak, menciptakan hamparan kabur dan membuat tempat ini terlihat seperti alam abadi. Semua jenis cahaya keberuntungan melonjak. Esensi spiritual di sini begitu kaya sehingga tidak akan larut. Shihao duduk di tengah, membiarkan cairan obat memurnikannya. Dagingnya menjadi merah tua, seolah-olah dia akan dimasak. Namun, darahnya melonjak, membersihkan setiap bagian tubuhnya. Dia mengoperasikan teks tulang True Primordial Record untuk memeriksa dirinya sendiri. Akhirnya, dia mengambil tutup kuali dan menutupi kuali besar yang mendidih, menyegel tubuhnya di dalamnya. Kuali tulang ungu itu berkilau dan indah, bersinar seperti batu giok. Dia terus menyempurnakan tubuhnya, membimbing efek obat yang hebat ke dalam tubuhnya untuk membersihkan daging dan tulangnya dan melakukan terobosan. Tentu saja, semua obat-obatan yang berharga hanya untuk membantu proses ini. Ujian yang sebenarnya masih bergantung pada dirinya sendiri. Sejak dia dihidupkan kembali, dia dengan hati-hati mempelajari catatan primordial sejati. Dia mendapatkan wawasan yang luar biasa. Pada saat ini, Shihao benar-benar meletus. Di sekelilingnya, simbol muncul dengan padat dan bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mereka menerangi langit. 10 lorong surgawi muncul. Saat itu, dia sudah membukanya, dan sekarang, dia merekonstruksinya. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Hukum alam yang sempurna muncul. Namun, ini bukan poin yang paling penting. Dia ingin membuatnya selangkah lebih maju dalam kesempurnaan. Hong! 10 lorong surgawi terbakar, menggunakan tubuhnya sebagai korban hidup. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut, berpikir bahwa dia menjadi gila. Apakah dia tidak menghargai hidupnya lagi? Saya bersedia untuk berpisah dengannya, bersedia untuk berpisah. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah lama memahami ini, dan saat ini, dia hanya memikirkan kembali pemikiran ini. Dia memahami pembuluh darahnya dengan jelas, mengetahui apa yang dia lakukan dan tidak menyesalinya sama sekali. Saat ini, dia menyadari pikirannya, terus maju tanpa rasa takut untuk melakukan tes ini. 10 lorong surgawi besar dinyalakan, menggunakan tubuhnya sebagai pengorbanan. Tempat ini berubah menjadi bola cahaya. Dia akan pergi dari keberadaan. Pada akhirnya, 10 lorong surgawi yang besar pecah, menjadi hampir setengah hancur. Shihao sendiri juga menderita luka parah. Energi darahnya layu, dan kelelahan esensi ilahinya parah. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa apa yang dia korbankan bukanlah dirinya sendiri, dan terlebih lagi bagian surgawi di dalam dirinya, yang berasal dari dadanya. Di masa lalu, ketika dia membuka 10 lorong surgawi, justru karena tulang makhluk tertinggi membuka lorong surgawi kecil di dalam tubuhnya. Sekarang setelah dia meninggalkan tulang makhluk tertinggi, lorong surgawi kecil itu masih ada di sana, hanya saja itu redup. Dia akan mengorbankannya lagi. Yang disebut rela menyerah, itu adalah membakar 10 lorong surgawi yang besar, mengorbankan lorong surgawi yang kecil ini, membuat mereka hancur, dan kemudian menyatukannya kembali. Selama proses ini, dagingnya berada di tengah-tengah semua itu, jadi mau tak mau ia mengalami serangan balik yang hebat. Itu benar-benar seperti mengorbankan dirinya sendiri, sebuah proses yang sangat berbahaya. Kaca! Pada akhirnya, suara retak terdengar dari dalam tubuh Shihao.
Dia membuka mulutnya dan batuk darah. Darah mewarnai kuali obat menjadi merah. Itu karena bagian surgawi tubuhnya telah rusak. Saya bersedia. Shi Hao menggeram. Dia mengedarkan teks tulang, menghubungkan 10 lorong surgawi yang besar dan menggabungkan lorong surgawi yang rusak di dalam tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa yang melakukan ini, mereka akan lama terbuang, karena 10 lorong surgawi besar yang dibuka dengan cobaan dan kesengsaraan seperti itu telah terbelah, hampir terbakar, merugikan diri sendiri. Shi Hao mengatupkan giginya dan terus bertahan melalui proses ini, membuat 10 lorong surgawi yang setengah terbakar bergabung, melakukan rekombinasi. Menggabungkan! Dia menggunakan teks tulang rekaman True Primordial Record sebagai menjahit, menggabungkan bagian-bagian surgawi yang rusak ini dan membuatnya terhubung menjadi satu. Tubuhnya langsung berkilau cemerlang. Kemudian, Shi Hao menggunakan wawasan tubuhnya sendiri sebagai nyala api Dao, menempa, memperbaiki, dan membangun kembali lorong-lorong surgawi. Hong! Suara memekakkan telinga terdengar. Sebuah lorong surgawi bersinar seperti domain abadi. Sambil berdiri di sini, seolah-olah seseorang sedang melihat cahaya abadi. Cahaya warna-warni melonjak, dan semua jenis pemandangan tidak teratur bisa dilihat. Tempat itu kabur dan misterius sampai batasnya. Satu-satunya jalan surgawi, hanya ada satu. 10 lorong surgawi besar menghilang, bergabung bersama dengan lorong surgawi di dalam dirinya, berubah menjadi domain abadi, yang menakutkan dan kabur. Shi Hao tiba-tiba membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa kuali obat telah lama diledakkan, dan dia duduk di kehampaan. Bagian dalam kuali mengering, dan semua efek obat telah diserap bersih. Hanya ada sedikit sisa. Rekonstruksi sudah selesai. Hanya ada satu domain. Saya telah berhasil. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri tanpa terlalu banyak kegembiraan atau kekhawatiran. Seluruh tubuhnya cerah dan tanpa kotoran. Dagingnya berkilau, dan esensi spiritual yang tak ada habisnya saat ini dengan panik memasuki tubuhnya melalui lorong surgawi ini. Luka-luka yang ditimbulkan oleh pengorbanan memiliki esensi spiritual alami yang mengalir dengan cepat melalui mereka. Setelah mereka sepenuhnya diisi ulang, esensi spiritual alami bahkan melangkah lebih jauh, memasuki dagingnya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Tubuh Shi Hao berkilau dan bersinar. Dia turun, satu-satunya lorong surgawi yang mengelilingi tubuhnya transparan, luar dan dalam. Saat dia merasakan transformasi tubuhnya, matanya mengalir dengan cahaya yang menyesakan. Pada saat ini, setiap gerakan yang dia lakukan membawa sejenis suara Dao. Dia ingin keluar dan merasakan dirinya yang baru. Dia sebenarnya berharap, bakat luar biasa akan muncul sehingga dia bisa menguji semuanya. Saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Ada semacam perasaan bahwa jika dia nomor 2, maka tidak ada nomor 1 di dunia. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.